Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Setelah gelombang pembebasan dua tokoh nasional, Hasto Kristianto dan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong, desakan terhadap penegakan hukum terhadap tokoh relawan Jokowi, Sylvester Matutina, kembali mencuat ke permukaan. Publik kini mempertanyakan komitmen aparat untuk mengeksekusi putusan hukum tetap yang telah menjerat Sylvester sejak 2019. Sylvester, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, namun hingga kini belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan pakar telematika dan aktivis HAM Roy Suryo secara terbuka menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut penundaan eksekusi terhadap Sylvester sebagai bentuk pembangkangan hukum. Dan sendiri statusnya adalah terpidana, ya berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297. Menurut TAA, penegakan hukum terhadap Sylvester menjadi ujian nyata bagi aparat hukum era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah tetap memihak supremasi hukum atau tunduk pada tekanan kekuasaan politik lama? Bahkan desakan ini muncul bersamaan dengan pembebasan Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP melalui amnesti dan juga Tom Lembong atau ex-Mendak melalui abolisi yang ditekan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, meski keduanya sudah menjalani sebagian hukuman, keputusan pengampunan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Hasto Kristianto sempat dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan dalam kasus suap penetapan calon legislatif di Papua. Namun dibebaskan pada awal Agustus 2025 melalui amnesti politik. Tom Lembong yang dihukum 4,5 tahun atas kasus korupsi impor gula 2015 dibebaskan melalui abolisi meski kasusnya dinilai tidak memperkaya diri. Muncul kecurigaan publik bahwa pengampunan ini digunakan sebagai instrumen rekonsiliasi politik antara Presiden Prabowo dan juga pihak-pihak yang semula menjadi oposisi. Namun di sisi lain, keterlambatan eksekusi terhadap Sylvester dinilai sebagai bentuk impunitas terstruktur terhadap kelompok yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi. Pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai adanya ketidakadilan prosedural dalam perlakuan hukum terhadap tokoh-tokoh politik. Kalau Hasto dan Tom bisa bebas karena pertimbangan politik atau rekonsiliasi, maka orang seperti Sylvester yang sudah ingkrah seharusnya tidak dilindungi. Ini soal konsistensi negara dalam menegakkan hukum, bukan soal loyalitas pada mantan penguasa, ujar Refli Harun. Sementara itu, Yusuf Kala belum memberikan komentar terbuka terkait lambannya kejaksaan dalam mengeksekusi vonis terhadap Sylvester. Namun, pihak kuasa hukum JK disebut telah beberapa kali melayangkan surat resmi ke Kejari Jaksel dan Kejagung RI sejak 2021. Sedangkan pemerintahan baru Prabowo Gibran kini tengah berada dalam sorotan tajam. Masyarakat menginginkan adanya pembersihan total terhadap sisa-sisa relawan Jokowi yang dianggap kebal hukum. Dalam konteks ini, Sylvester menjadi simbol ketimpangan keadilan yang masih berlangsung. Beberapa aktivis bahkan menyerukan agar Presiden Prabowo ini mengevaluasi kinerja Jaksa Agung dan bawahannya jika terbukti membiarkan pelan. Kasus Sylvester Matutina kini bukan lagi sekedar soal pidana pribadi, tetapi telah berubah menjadi simbol pertarungan supremasi hukum versus loyalitas politik. Tetapi, jika penegak hukum gagal bersikap tegas, maka kredibilitas penegakan hukum pasca pemerintahan Jokowi akan dipertanyakan secara nasional maupun internasional. Di media sosial, warganet bahkan menggunakan tagar "Tangkap Sylvester" dan juga tagar "Relawan Kebal Hukum" untuk mendesak kejaksaan bertindak tegas. Banyak yang menilai bahwa jika aparat bisa membebaskan tokoh elit demi rekonsiliasi nasional, maka tidak ada alasan untuk tidak menindak relawan yang sudah divonis. Bahkan publik mempertanyakan mengapa orang yang telah terbukti bersalah sejak 2019 masih bebas, bahkan terus aktif bersuara di ruang publik. Pertanyaan ini yang memunculkan dugaan kuat bahwa ada kompromi politik tingkat tinggi yang membuat aparat penegak hukum menahan diri. Bahkan beberapa pengamat menilai diamnya kejaksaan dalam mengeksekusi vonis terhadap Sylvester adalah bagian dari kompensasi politik diam-diam. Untuk menjaga relasi dengan jaringan relawan
yang lama yang dianggap masih punya pengaruh di akar rumput nih. Nah, kasus Sylvester ini kini tak lagi berdiri sebagai soal personal atau semata ya pencemaran nama baik, ia telah menjelma menjadi ujian moral dan integritas hukum di Indonesia. Bahkan pemerintahan Prabowo Gibran dihadapkan pada pilihan krusial, yaitu menjalankan hukum secara adil atau membiarkan kompromi politik menggerogoti legitimasi institusi negara dari dalam